Inilah amalan penarik rezeki yang powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, banyak sekali orang itu mengamalkan berbagai macam wirid, zikir atau apapun yang tujuannya adalah untuk menarik rezeki. Ya. Namun banyak orang itu banyak gagalnya. Pernah nggak Anda merasa bahwa sudah sholawat sekian ratus kali atau sekian ribu kali dalam sehari, sudah Anda lakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, tapi kok tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Nah, bisa aja bukan amalannya yang salah, tapi cara Anda yang kurang tepat, niat Anda yang perlu diperbaiki. Nah, jadi ini saya akan berikan sebuah amalan ya untuk menarik rezeki. Ini amalannya powerful. Namun jika Anda praktekkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah dalam waktu dekat ya hasilnya sudah bisa terlihat. Tapi kalau misalnya Anda tidak sungguh-sungguh mengamalkannya, ya jangan harap Anda mendapatkan hasilnya. Dan yang jelas adalah perlu niat yang benar. Niat yang benar itu gimana? Ya niatnya itu karena Allah, bukan hanya semata-mata Anda niatnya untuk menarik rezeki Anda. Karena ketika Anda semata-mata menarik rezeki, ya Anda akan terjadi kemelekatan di situ. Kemelekatan terlalu berharap hasilnya itu semakin menjauhkan dari hasil. Gitu ya, paham ya? Nah, lalu gimana nih amalan penarik rezekinya? Amalan penarik rezekinya itu adalah syukur. Ini mungkin adalah sesuatu yang sangat mainstream ya, klise, tapi ini beneran sahabat. Nah, syukur yang saya maksudkan ini bukan berarti hanya mengucapkan terima kasih, enggak. Syukur ini maknanya luas. Oke, saya akan beberkan di sini. Jadi syukur itu salah satu caranya adalah mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih. Namun ketika Anda mengucapkan itu, bagaimana rasa Anda? Apakah biasa saja atau hati Anda juga ikut merasakan kebersyukuran itu? Kalau Anda hanya mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah, lalu hati Anda atau batin Anda merasa biasa aja, ya nggak mempan, nggak powerful, energinya nggak on. Ya, beda lagi kalau misalnya Anda mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah, lalu hati Anda itu benar-benar kayak on, bergetar. Nah, ini baru benar. Ya. Nah, cara yang termudahnya adalah ngucapin alhamdulillah atau terima kasih, itu bersyukur. Ya, kemudian cara yang kedua itu adalah Anda ketika ibadah. Ya. Sholat, baca Quran, ke gereja, kemudian apapun, niatkan itu sebagai bentuk rasa syukur. Contoh simpel gini, Anda yang saat ini sejauh ini sudah istiqomah sholat duha atau sholat tahajud katakanlah, ganti niatnya, jangan menarik rezeki, jangan menarik hajat, tapi ganti dengan sebagai bentuk rasa syukur Anda. Ya, ini kalau misalnya Anda pengen naik level. Tapi kalau misalnya Anda levelnya masih di anak TK, mohon maaf, atau anak SD, ya udah silakan. Anda mau sholat tahajud untuk narik apa, sholat duha untuk narik rezeki dan sebagainya, silakan. Tapi kalau misalnya Anda pengen naik level, maka segala ibadah Anda, sholat Anda, zikir Anda, baca Quran Anda, itu sebagai bentuk rasa syukur. Diniatkan untuk bersyukur pada Allah, pada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi segala aktivitas ibadah apapun, ibadah mahdoh ya, ibadah yang langsung kaitan sama Tuhan, niatkan untuk bersyukur. Yang kedua, sedekah Anda, bantuan Anda, bentuk pertolongan Anda kepada sesama, diniatkan sebagai rasa syukur. Ya, jadi ketika Anda sedekah, bukan serta-merta aku sedekah biar nanti rezeki berlimpah. Enggak. Aku sedekah biar nanti istriku hamil. Enggak. Aku sedekah biar nanti jualanku laris. Enggak. Jadi sedekah itu sebagai bentuk rasa syukur Anda. Entah itu sedekah Anda berupa uang, harta, atau berupa pertolongan pada teman sesama, bantuin registrasi, kayak bantuin teman yang
markir motor, markir mobil, atau apapun itu. Jadi niatkan sebagai bentuk rasa syukur Anda. Ya. Dan yang terakhir, setiap kali Anda beraktivitas, entah itu nyapu, ngepel, nyuci piring, makan, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar, atau bahkan sampai mohon maaf juga berhubungan suami istri, itu jadikan sebagai bentuk rasa syukur Anda. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu semuanya, maka Anda akan jadi orang yang pandai bersyukur dan Anda akan jadi orang yang ahli bersyukur. Coba deh, amati hidup Anda sejauh ini. Syukur Anda sebatas apa? Apakah hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah di level 1, ya? Atau udah merambah ke yang saya sebutkan tadi, satu persatu tadi. Nah, jika saat ini Anda merasa, oh iya ya, ternyata semua hal itu sebagai bentuk rasa syukur. Dan Anda pun tahu, la in syakartum la azidannakum, yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Itu udah janji Tuhan. Ya kan? Nah, coba bayangkan, kalau setiap hidup Anda niatkan sebagai bentuk rasa syukur, maka hidup Anda akan dikejar-kejar rezeki. Ya, tapi sekali lagi, niatkan ini karena Tuhan, karena Allah. Bukan sebagai, aku mau lakuin bentuk syukur yang ini, sedekah, bantu orang, makan, dan sebagainya, biar nanti rezekiku bertambah. Nah, semakin Anda berharap hasilnya, semakin lama hasilnya. Yuk, lakukan ya. Kalau udah tahu cara ini, saya doakan agar hidup Anda dimudahkan dan diberi limpah. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.